Bangka Bukit Belitung ya. Tinggi nanti kita cerita soal jam gadang nanti. Oh iya, aduh, Jadi pas perbatasan. itu. Halo Sobat RRI, selamat datang di podcast Perbatasan versus Kepulauan. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan di pelosok Nusantara. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang nggak cuma menarik, tapi juga sangat penting untuk dipahami, yaitu suka dan duka tinggal di perbatasan dan kepulauan. Nah, hari ini kita kedatangan 4 tamu spesial yang akan berbagi langsung dari pengalaman mereka. Yang pertama ada yang ditinggal dari daerah perbatasan Indonesia yaitu Kak Leo dari Entikong Halo, halo. dan Kak Vivi juga dari Atambua. Kemudian yang tinggal dari daerah kepulauan Indonesia ada Kak Taufan dari Sungai Liat Halo. dan Kak Almira dari Ranai. Halo. Kalau boleh tahu nih, kalian menggambarkan wilayah tempat tinggal kalian itu seperti apa sih? Mungkin dari daerah perbatasan Indonesia dulu, dari Bang Leo. Halo, saya Leo. Terima kasih Bang Haji telah memberi kesempatan saya. Entikong ini jalur darat pertama yang menghubungkan negara langsung ke negara tetangga, ke Malaysia. Itu suatu fakta yang baru ya. Sejak dibuka pada tanggal 1 Oktober 1989 di Entikong. Dan pernah dapat spotlight juga dari Pak Jokowi yang disebut-sebut pos ini tidak layak dan direnovasi pada tahun 2016 dan ini menjadi gerbang Indonesia ke Malaysia yang dihiasi oleh ornamen-ornamen Dayak seperti ini nih di belakang saya nih contohnya. Mungkin itu saja sih Bang Haji. Boleh ke Kak Pipi gimana ya perbatasan Indonesia Timor Leste di Atambua? Kita berdua daerahnya sama-sama penjaga gerbang lah ya Kalio ya. Iya, betul. Iya. Sama-sama jauh kita gerbang judulnya. Iya. Dan kalau Entikong ini kan perbatasan antara Indonesia Malaysia nih. Nah kalau Atambua ini Kalio, Aji dan teman-teman semua, jadi Atambua ini gerbang antara Indonesia dan juga Timor Leste. Jadi mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu nih ya kayak Atambua di mana sih gitu kan. Jadi Atambua ini salah satu daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi boleh dicek lah ya di peta itu letaknya di mana. Dia memang agak jauh banget ya dari pusat atau ibu kota, tapi memang Atambua ini jadi gerbang yang tentunya memiliki peran yang luar biasa untuk Indonesia. Di sana masyarakatnya tentunya luar biasa toleransinya, kemudian untuk menjaga cinta Indonesia itu juga sangat luar biasa karena daerah perbatasan. Jadi untuk lambang-lambang negara Indonesia itu banyak digunakan di sana. Pokoknya kalau untuk menurut saya pribadi sih rasa cinta tanah air di daerah perbatasan itu lebih terasa nyatanya sih kalau menurut saya begitu. Mungkin boleh yang lainnya nih ya, siapa tahu ada yang pernah ke daerah perbatasan gitu ya. Boleh. Oh, kalau dari daerah kepulauan gimana Bang Taufan di Oke. Sungai Liat? Salam kenal, nama aku Taufan. Aku dari Sungai Liat. Kalau teman-teman mungkin belum tahu Sungai Liat itu apa, Sungai Liat itu adalah nama ibu kota dari Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka itu adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi singkat aja ya, kalau Bangka Belitung itu mungkin orang mungkin sudah dengar bahwasanya Bangka Belitung itu daerah wisata, salah satunya dari Belitung ya. Belitung itu wisata pantai dan daerahnya Laskar Pelangi gitu kan. Tapi ada satu lagi fakta kekayaan Indonesia itu salah satunya ada di Bangka Belitung. Bangka Belitung ini daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Jadi hampir sebagian besar
timah Indonesia itu diekspor ke luar negeri dan menghasilkan kekayaan dan pendapatan untuk Indonesia ini dari asalnya Bangka Belitung. Nah, tak hanya timah, dari bekas galian timah itu juga menjadi tempat wisata. Salah satunya menjadi danau. Seperti background saya ini, Danau Kaolin, Danau Biru yang merupakan eh, hasil dari bekas galian tambang yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gitu. Terima kasih, Kak. Mungkin Kak, siapa? Almira bisa jelasin juga yang juga tinggal di kepulauan. Agak jauh Oke. dikit kayaknya itu. Silakan, Kak. Oke, halo, saya Almira. Di sini saya tinggalnya di Kota Ranai, di Pulau Natuna. Jadi, di Pulau Natuna ini pantainya itu sangat indah ya. Ya, bisa dilihat di belakang ini kan pantainya itu nggak cuma pantai doang, jadi ada batu-batunya bagus gitu. Kurang lebih sama seperti daerahnya Mas Taufan ya di Bangka Belitung kan ada batu-batu besarnya gini ya. Jadi lautnya ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di daerah sini. Nah, karena lautnya indah itu banyak wisata yang ke sini. Jadi wisatawan yang ke sini jadi mereka suka snorkeling, terus diving, ada juga yang suka main apa ya? Semacam kapal yang dibuat pertunjukan gitu. Jadi seru banget kalau di sini itu bisa banyak hiburannya, nggak cuma pantai aja, bisa lihat atraksi-atraksi banyak. Bisa ke gunung juga, terus ada air terjun juga, seperti itu. Oke. Gunung ada juga berarti di Natuna itu ya, Kak? Ada. Gunungan gitu ya. Air Langsung terjun ada juga. laut, sini gunung. Oh, lengkap ya. Iya. Oke. Keren ternyata Indonesia nih Kak ya. Ini lengkap berarti Indonesia ini. Nah, tadi kan kita ditanyain terus. Coba giliran Mas Aji nih, ceritain gimana sih Mataram ya daerahnya? Iya, Mungkin daerahnya. pantai kah Bo- itu keunggulannya atau ada keunggulan lain yang sebagai bentuk kekayaan Indonesia kan? Gitu. Coba nggak ceritain dulu. Oh ya, kalau di Lombok sendiri kan sudah banyak yang tahu kan, yang terkenalnya itu banyak masjidnya, yang bisa sering disebutnya itu Pulau Seribu Masjid, karena banyak 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 masjid yang berdekatan gitu, dan juga alam-alamnya juga sih, seperti pantai, gunungnya, Gunung Rinjani, dan apa lagi ya, banyak wisatawan ke sini untuk berlibur. Mungkin itu saya. Mandalika juga di situ ya Mas ya. Oh iya, Sirkuit Mandalika itu. ya sirkuit Mandalika juga tempat balapan MotoGP dan balapan yang lain juga. Mungkin kalau menurut kalian apa saja sih duka-duka tinggal di daerah yang secara geografis itu jauh dari pusat kota? Kalau yang menurut Bang Dio yang dari daerah perbatasan Indonesia itu gimana? Apa saja Eh, duka? Suka dukanya banyak sih ya. Berhubung saya asalnya dari Pontianak, yang kurang lebih itu 250 kilometer dari Entikong dan dengan Kucing itu 100 kilometer. Suka dukanya banyak, datang ke sini, ngerantau, ndak ada orang tua, jauh dari orang tua, dan keluarga di sini juga ndak ada kan. Jadi sebagai perantau itu ya kita memandai-mandai gitu. Sukanya itu kita, kebetulan saya kan eh, di penempatan itu di RRI Entikong. Jadi itu bangga gitu menjaga perbatasan dari Radio Republik Indonesia yang berada di Entikong. Jadi semua informasi lewat perbatasan ini bisa kita hubungkan untuk Indonesia.
Jadi kira-kira itu sih mungkin dari eh Kak Mungkin Taufan dari ini Bukit Tinggi gimana? Bukan Bukit Tinggi, Eh, Sungai Liat, Sungai Sungai Kepulauan Liat. Liat. Bangka Belitung. Maaf, Ya. Sungai Bangka Bukit Belitung ya. Tinggi nanti kita cerita soal jam gadang nanti. Mm-mm. Oh Iya, iya, aduh, Nggak jadi maaf, perbatasan, nggak jadi iya, kepulauan. kepulauan, nggak jadi Kepulauan. dari perbatasan juga. kepulauan. Iya, 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 maaf lupa tadi. kalau suka dukanya sih, saya ngelihat di Bangka Belitung ini ya, ini kayak potret Indonesia sekali ya. Jadi Indonesia di Bangka Belitung ini multi etnis. Nggak hanya ada orang Melayu, tapi ada juga orang Tionghoa. Jadi budaya Tionghoa di Bangka Belitung ini sangat kental, kayak macam-macam, kayak kalau lagi Cap Gome, kalau lagi Imlek itu luar biasa ramenya. Dan yang ngerayain tuh bukan orang Tionghoa aja, tapi masyarakat-masyarakat lokal, masyarakat Melayu di sini juga ikut bahagia. Dan itulah potret Indonesia sesungguhnya itu salah satunya ada di Bangka Belitung. Dan kalau untuk dukanya sih, eh, karena Bangka Belitung ini kan kepulauan, jadi nggak seluruh kebutuhan manusia itu bisa tercukupi dari Pulau Bangka Belitung ini sendiri. Salah satunya sayur kan, sayur-sayuran tertentu, nggak seluruh jenis sayuran, tapi ada sayur-sayuran tertentu yang harus dikirim dari luar Bangka Belitung. Dan ketika tiba di Bangka Belitung itu harganya udah agak naik sedikit. Kalau menurut kalian nih, di tempat tinggal sekarang tuh kalian bangga nggak tinggal di daerah situ? Dan apa harapan kalian tinggal di daerah tempat tinggal sekarang itu? Iya, sebagai masyarakat Indonesia tentunya bangga, apalagi menjadi bagian di Atambua juga, karena sebagai pintu gerbang masuk antara Timor Leste dan juga Indonesia, bangganya luar biasa karena di sini saya juga punya peran sekaligus nih ya menjaga batas wilayah Indonesia. Apalagi sering banget saya temuin di jalan-jalan masyarakat Timor Leste yang oh, mereka Indonesia juga nih gitu kan. Jadi ya saya ikut bangga tentunya dengan Iya, segala iya dengan segala keanekaragamannya tadi, baik budayanya, tempat wisatanya, atau apapun sukunya yang ada di Atambua. Bahkan dengan bermacam-macam wisata dan suku budaya, justru ini menjadi daya tarik nih dari Indonesia di mata negara lain, masuk di Timor Leste tadi. Tentunya harapan saya dengan segala macam keanekaragaman yang ada di Indonesia ini bukan memecah belah, justru malah mempersatukan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di Atambua juga, yang bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat lain bisa berkunjung dan itu bisa apa ya ikut serta datang ke Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus bangga gitu. Tentunya teman-teman juga boleh nih silakan, pasti rasa bangganya juga sama. Mungkin dari Bang Taufan yang daerah kepulauan, bangga nggak tinggal di daerah Sungai Liat? Oke, tentunya pasti bangga ya, apalagi daerah Bangka Belitung itu kan daerah yang dikenal sebagai daerah yang kaya. Eh, nggak hanya kaya secara pendapatannya aja, tapi kekayaan akan budaya Indonesianya yang multi etnis gitu kan. Tapi kalau saya boleh berharap ke depan, tentu ada beberapa hal yang harus mungkin kita sama-sama doakan dan kita harapkan ya bisa dibenahi ke depan. Salah satunya adalah sumber pendapatan. Jadi hampir sebagian besar pendapatan daerah di Kepulauan Bangka Belitung itu didominasi dari sektor pertambangan. Dan padahal pariwisatanya Bangka Belitung itu nggak kalah sama daerah lain. Dan tentu saya berharap ke depan eh, ada sumber pendapatan lain yakni pariwisata yang juga bisa ikut menyumbang besar untuk pengembangan daerah Bangka Belitung ke depannya dan Indonesia secara umum. Terima kasih buat Kak Leo, Kak Vivi, dan Kak Taufan, dan Kak Almira atas cerita yang berkesannya. Semoga setelah episode ini teman-teman bisa lebih menghargai keberagaman dan semangat mereka yang tinggal di perbatasan dan kepulauan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan